pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh ya enggak, posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu itu sekarang apa? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan mereview kembali bagaimana Ustadz Agustan kemarin dia berusaha, ada upaya untuk memualafkan anak gadisnya yang bernama Zelda dengan banyak tawaran. Dia berkata bahwa kalau kamu menjadi mualaf, maka Zelda ini akan diantarkan kepada mantan gubernur, bahkan bapaknya akan membuat pesta karena anaknya yang telah hilang telah kembali. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Papa akan antarkan kamu ke mantan gubernur di Pak Akhir. Akan Papa buat pesta besar karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Terus kamu kembali ke Tuhanan kamu tuh seperti apa sih? Ya, Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya enggak, posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu itu sekarang apa? Ya Papa nggak akan mau ngejar gini-gini, nanti kamu ya gak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja gitu. Masih 100% Tuhan. Terus ketika dia disalib, sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga. Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya kalau 3 harinya, maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap kelihatan Tuhan. Berarti konsep 100% manusia, 100% Tuhan itu kamu nggak percaya? Gak tahu. Oke ya, kita akhiri sampai di sini pertanyaannya. Nanti diajak siaran lagi nggak mau, dia repot. Nah jadi itu videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang diusahakan oleh Ustadz Agustan semenjak dia hidup, semenjak dia sudah mualaf. Dia rindu agar keluarganya, anggota keluarganya itu mengikuti jejaknya. Nah kalau kita melihat tadi teman-teman ya, bagaimana pertanyaan Ustadz Agustan setelah dia menawarkan sesuatu yang wah kepada anaknya. Bahkan kalau kita menonton video fullnya, dia berkata kepada anaknya bahwa jutaan orang di Indonesia ini mendoakan kamu supaya masuk Islam atau mualaf, dan bahkan Papa akan membuat pesta. Nah setelah itu teman-teman, dia memberikan banyak pertanyaan tentang atau terkait keilahian Yesus kepada Zelda ini yang masih menganut agama Kristen atau yang masih mengikut Tuhan Yesus. Tetapi sangat luar biasa bagaimana jawaban Zelda ketika papanya berkata, bagaimana dalam pandanganmu mengenai Yesus Kristus? Apakah dalam pandanganmu itu Yesus itu 100% Tuhan atau 100% manusia? Tetapi Zelda memberikan jawaban yang cukup mengejutkan, dan ini pernah kita bahas kemarin, di mana Zelda memberikan jawaban yang sungguh luar biasa, yang mungkin ini
tidak diduga-duga oleh Ustadz Agustan bahwa Zildan tidak akan menjawab seperti itu. Tetapi Zilda berkata bahwa saya percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Dan Agustan melanjutkan pertanyaannya dengan menanyakan bagaimana ketika dia disalib. Kan kelihatan itu manusianya. Tetapi Zilda tetap menjawab bahwa iya, dia tetap Tuhan. Tetapi setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini hal yang luar biasa teman-teman ya. Sekalipun pertanyaan Ustadz Agustan ini sebenarnya dia membuat bingung anaknya ini Zilda dengan pertanyaan-pertanyaannya, tetapi Zilda tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sekalipun dia sudah mati di atas kayu salib. Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah teman-teman, kita tahu bahwa jawaban tersebut bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Kita tahu dan kita percaya bahwa itu tuntunan Roh Kudus bagi Zilda, karena Tuhan tidak menghendaki Zilda ini mengikuti jejak bapaknya. Apalagi selama bapaknya itu Agustan itu sudah menjadi mualaf, malah bukan mengalami perubahan yang baik, tetapi justru ketika ayahnya mualaf, justru dia banyak hal yang dia lihat tentang ayahnya, bahkan suka menghujat, menghina Yesus, yang dimana itu merupakan keyakinan dari anaknya itu sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini Zilda masih tetap mengikut Yesus, sekalipun ayahnya itu sudah pernah menantang Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjawab bahwa Agustan itu mengalami suatu hukuman sesuai dengan permintaannya, di mana pada saat itu Agustan menantang Tuhan dengan meletakkan kitab suci orang Kristen di pantatnya dan meminta supaya dia mati dalam jangka waktu 1 bulan. Dan pada saat itu dia kena stroke mendadak, bahkan dia sekarang sudah tiada, sudah almarhum. Tetapi sampai sekarang Zilda ini masih tetap mengikut Tuhan Yesus, dan itu semua karena tuntunan daripada Roh Kudus. Karena di dalam Alkitab, di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 3, di sana dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu berasal dari Roh Kudus. Kalau Zilda mengakui di hadapan bapaknya sendiri bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan, maka itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus kepadanya. Karena kita tahu bahwa ketika Allah sudah memilih Zilda sebagai orang yang diselamatkan, maka Allah pun memelihara imannya. Bahkan sampai ayahnya yang sudah mualaf meninggal, dia tetap tidak pindah agama atau tidak pindah keyakinan. Karena dia tahu, dia yakin siapa Tuhannya, siapa Juru Selamatnya. Dia mengenal Allah yang menyelamatkan dia, daripada dia hanya ikut-ikutan bapaknya, yang dimana dia mengenal Allah yang memang juga dia tidak kenal. Nah, jadi daripada bingung, lebih baik dia tetap percaya kepada Allah yang sudah dia kenal sekian tahun. Nah, dan kemudian juga sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan inilah yang dipercayai oleh Zilda di hadapan ayahnya sendiri yang sudah mengkhianati Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui dengan mulutnya dan juga percaya dalam hatinya. Itulah sebabnya dia mengakui bahwa Yesus setelah mati dia bangkit pada hari yang ketiga, dan sesuai kata firman Tuhan ini dia akan diselamatkan. Dan itu sudah jelas-jelas kalau Tuhan Yesus sudah menyediakan satu kepastian tempat bagi pengikut-pengikutnya, kenapa harus mencari yang masih kita ragukan?
lebih baik yang pasti-pasti saja. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata kepada pengikutnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan menuju ke sana. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Nah teman-teman, itulah contoh ya, kenapa kita harus review kembali video ini, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan karena ada tawaran-tawaran yang mungkin menurut manusia itu luar biasa, seperti tawaran Ustadz Agustan ini kepada anaknya, menawarkan sesuatu yang wow, hebat, luar biasa. Nah, biar anaknya tertarik dengan tawaran itu. Tetapi ya puji Tuhan, Zilda sama sekali dia tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh ayahnya kepadanya. Karena itu semua hanya tawaran dunia, itu hanya sementara. Bagaimana aku meninggalkan kehidupan yang kekal demi kehidupan yang sementara? Nah, demi kesenangan yang sementara, lebih baik aku berpegang kepada yang kekal. Nah, jadi itu satu keyakinan muncul dalam hati Zilda menurut saya. Karena kalau tidak begitu imannya, kalau dia tidak berpegang kepada Yesus Kristus, maka itu akan cepat dia mualaf kemarin. Tetapi sampai sekarang dia tetap mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahkan kita tidak dengar bahwa dia sudah pindah agama. Sekalipun ada banyak teman-teman dari Ko Agustan kemarin seperti Henny Kristianto dan juga para mualaf yang lainnya seperti Ipung Atria dan teman-teman lainnya, mereka mencoba membujuk Zilda ini, mengasah Zilda ini untuk bisa mengikuti ayahnya yang sudah meninggalkan Yesus. Nah, tetapi Zilda punya pendirian ya, dia orangnya konsisten terhadap imannya, dia tetap mengikut Yesus, bahkan sampai ayahnya itu telah tiada, dia tetap mengikut Yesus. Karena kenapa teman-teman? Karena dia tahu bahwa ketika ayahnya itu sudah mualaf, sudah meninggalkan kekristenan, itu tidak menjamin bahwa ayahnya itu sudah memiliki perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya, justru makin buruk. Karena tidak akan ada cerminan dari kehidupan Ustadz Agustan setelah dia mualaf. Justru kerjanya setiap hari adalah menghujat Yesus, menghina Yesus, dan mengolok-olok orang Kristen. Nah, tetapi itu tidak membawa berkat bagi anaknya. Nah, itulah sebabnya Zilda tetap berpegang kepada Yesus Kristus yang mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi musuh sekalipun. Bahkan orang yang membenci kita sekalipun, kita berdoa bagi mereka, kita mengampuni mereka. Itu tidak terdapat ajaran ini di agama manapun kecuali ajaran Yesus Kristus. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Itulah alasannya kenapa Zilda tetap berpegang kepada imannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena dia punya satu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah alasannya kenapa dia tetap ada di dalam Yesus. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.